Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Naimah Putri Atika dengan NIM 2305114712. Saya dari program studi pendidikan masyarakat. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas materi yaitu psikologi pendidikan dalam perspektif kearifan lokal. Materi ini membahas bagaimana psikologi pendidikan dapat kita integrasikan dengan budaya dan kearifan lokal untuk proses ataupun dalam membantu perkembangan dan pertumbuhan karakter peserta didik di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk dalam inti pembahasan materi kali ini, mari kita membahas apa sih yang melatar belakangi adanya materi psikologi pendidikan dalam perspektif kearifan lokal. Nah, permasalahan pada pendidikan Indonesia pada saat ini bukan hanya karena kurangnya pengetahuan akademik, tetapi lebih kepada rendahnya penerapan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari pada peserta didik di lingkungan sekitarnya. Nah, pada peserta didik di Indonesia banyak yang memiliki tingkat kecerdasan intelektual yang tinggi, namun memiliki sikap empati dan rasa kepedulian sosial yang rendah dalam diri mereka masing-masing. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Bukan karena mereka tuh tidak tahu benar atau salah mengenai suatu hal, nilai-nilai moral ataupun nilai-nilai etika yang ada, tetapi mereka tuh sudah memiliki nilai acuh tak acuh dan rendahnya nilai moral karena tidak adanya kebiasaan ataupun penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang membiasakan mereka. Nah, dengan adanya psikologi pendidikan, kita bisa mengetahui bagaimana proses belajar, motivasi, dan perkembangan peserta didik dalam memahami pembelajaran mereka. Dan dengan memahami psikologi pendidikan, kita bisa tahu bagaimana caranya menumbuhkan perilaku positif terhadap diri peserta didik dengan pengalaman belajar yang bermakna. Nah, dengan kondisi era digital sekarang akan lebih bermakna lagi jika psikologi pendidikan itu kita integrasikan dengan kearifan lokal agar pembelajaran tersebut lebih kontekstual. Baiklah, itu tadi latar belakang materi psikologi pendidikan dalam perspektif kearifan lokal. Langsung saja kita akan membahas materi inti atau pembahasan inti dalam video kali ini. Cekidot. Materi pertama yaitu relasi psikologi pendidikan dengan kearifan lokal. Psikologi pendidikan dan kearifan lokal memiliki hubungan yang sangat erat. Psikologi pendidikan berfokus pada pemahaman tentang perkembangan individu, perbedaan karakter siswa, serta bagaimana mereka termotivasi dalam belajar. Sedangkan kearifan lokal berisi nilai-nilai budaya, tradisi, dan norma sosial yang tumbuh di masyarakat. Ketika keduanya digabungkan, akan tercipta pembelajaran yang lebih efektif, kontekstual, dan bermakna. Misalnya, guru bisa mengajarkan konsep gotong royong melalui proyek kelompok yang meniru kegiatan masyarakat setempat, atau menggunakan cerita rakyat daerah sebagai bahan pembelajaran nilai moral. Dengan begitu, siswa tidak hanya memahami pembelajaran dari sisi teori saja, tetapi juga menghayati nilai-nilai sosial dan moral maupun budaya dari lingkungannya. Selanjutnya ada pendidikan dalam kearifan lokal di Indonesia. Pendidikan dalam konteks kearifan lokal berarti menjadikan budaya daerah sebagai bagian dari proses belajar. Nilai-nilai seperti hormat kepada orang tua, sopan santun, kejujuran, kerjasama, dan cinta lingkungan bisa dijadikan pedoman perilaku di sekolah. Muatan lokal perlu dikembangkan secara luas, tidak terbatas hanya pada pelajaran bahasa daerah, tetapi juga melalui seni, permainan tradisional, kegiatan ekstrakurikuler, bahkan pembiasaan di lingkungan sekolah. Dengan cara ini, pendidikan berbasis budaya dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya bangsa serta memperkuat karakter dan identitas nasional di tengah pengaruh budaya asing. Seperti contoh gambar yang sudah saya berikan di dalam gambar ini, yaitu gambar menari tradisional. Hal itu bisa berhubung dengan pendidikan dalam kearifan lokal di Indonesia.
Berikutnya ada materi aspek-aspek psikologi pendidikan. Dalam psikologi pendidikan ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan oleh guru ataupun tenaga pendidik. Pertama, perkembangan psikologi peserta didik, yaitu pemahaman tentang bagaimana anak berkembang secara fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Yang kedua, inteligensi, yaitu kemampuan berpikir logis, berbahasa, dan memecahkan masalah. Setiap siswa memiliki kecerdasan yang berbeda, misalnya kecerdasan linguistik, musikal, ataupun interpersonal. Ketiga, sikap yang mencerminkan kecenderungan seseorang dalam merespon suatu secara positif ataupun negatif. Keempat, minat dan bakat, yaitu kecenderungan alami yang dapat diarahkan agar berkembang optimal. Dan kelima, ada motivasi yang merupakan dorongan internal dan eksternal yang mempengaruhi semangat belajar peserta didik. Dengan memahami kelima aspek ini, guru bisa menyesuaikan pendekatan belajar dan dengan karakter setiap siswa. Misalnya, anak yang lebih suka belajar lewat praktik bisa diajak membuat proyek budaya, sementara yang verbal bisa diajak berdiskusi tentang nilai moral dan dari cerita rakyat. Pembahasan terakhir yaitu implementasi kearifan lokal. Implementasi kearifan lokal dalam pendidikan dapat dilihat dari berbagai contoh, baik di dalam maupun luar negeri. Yang pertama itu seperti contoh yang sudah saya paparkan. Yang pertama ada di Bali. Nilai budaya seperti gotong royong dan keharmonisan dengan alam diimplementasikan dalam kegiatan menanam pohon bersama di sekolah. Setiap anak dari kecil diajarkan untuk menanam pohon mereka sendiri agar mereka belajar bagaimana bertanggung jawab atas kepemilikan masing-masing. Yang kedua ada contohnya itu di Sumatera Utara. Masyarakat Batak menanamkan nilai sopan santun dan tanggung jawab sosial melalui pepatah-pepatah tradisional yang diajarkan dalam pembelajaran bahasa daerah. Yang ketiga ada di Jepang, nilai disiplin, kerja keras, dan rasa hormat terhadap sesama menjadi bagian dari sistem pendidikan mereka. Yang terakhir itu ada contohnya di Thailand. Budaya lokal tetap dilestarikan meskipun pendidikan mereka sudah sangat modern dan berbasis teknologi, tapi mereka masih berpegang teguh kepada budaya lokal mereka masing-masing. Dari berbagai contoh tersebut, kita bisa melihat bahwa kearifan lokal tidak dapat menghambat kemajuan pendidikan, justru dapat menjadikan ataupun membuat nilai budaya dalam pendidikan tersebut lebih berakar pada kehidupan nyata dan membentuk karakter yang kuat. Kesimpulan dari materi pembahasan kali ini adalah dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan berperan penting dalam memahami cara peserta didik belajar dan berkembang, sedangkan kearifan lokal menyediakan nilai-nilai moral dan sosial yang menjadi dasar karakter bangsa. Integrasi keduanya dapat menciptakan proses belajar yang tidak hanya berfokus pada pengetahuan saja, tetapi juga pada pembentukan karakter peserta didik. Pendidikan berbasis budaya lokal memperkaya proses pembelajaran, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya sendiri, serta memperkuat ketahanan nasional di tengah arus globalisasi. Dengan demikian, pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menjadikan nilai budaya sebagai sumber inspirasi dalam mendidik anak-anak Indonesia agar menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan berbudaya. Nah, bagaimana nih teman-teman semuanya dengan penjelasan materi yang tadi saya jelaskan? Nah, saya harap teman-teman semua dapat mengerti apa itu psikologi pendidikan dalam perspektif kearifan lokal. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.